Bupati Karanganyar, Jawa Tengah resmi menunda pembangunan wisata rohani umat Kristen di wilayahnya. Mau tahu alasannya apa? Gara-gara pembangunan wisata rohani umat Kristen itu diprotes ormas intoleran. Astagfirullah. Jadi Bupati Karanganyar, Robert Kristianto resmi menunda pembangunan Bukit Doa atau Holy Land di Desa Karangturi, Gondang Rejo. Keputusan ini tertuang dalam SK Bupati Karanganyar yang ditandatangani 2 September 2025. Penundaan ini untuk menjaga kondusivitas dan mencegah terjadinya konflik sosial, katanya. Pemerintah daerah berkewajiban mengedepankan kepentingan masyarakat luas selanjutnya. Penundaan pembangunan ini berlaku hingga penyelesaian masalah dengan masyarakat atau sampai diterbitkannya pencabutan SK Bupati. Sebelumnya, Forum Umat Islam Gondang Rejo mengirim surat keberatan ke pemerintah Kabupaten Karanganyar pada 1 Agustus. Lalu diikuti audiensi Laskar Umat Islam Karanganyar ke Pemkab pada 6 Agustus. Video penolakan para ormas ini bisa dilihat di akun Instagram Jesus Army ID pada 20 September. Di video itu terlihat beberapa anggota ormas berkumpul dan membentangkan poster menolak pembangunan Bukit Doa Holy Land. FYI, proyek Bukit Doa atau Holy Land diinisiasi Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta. Fasilitas ini akan dilengkapi dengan gereja, bukit doa, dan sekolah teologi. Proyek ini diharapkan jadi ikon pariwisata baru di Karanganyar. Semua izin yang diperlukan kabarnya sudah dikantongi. Netizen langsung panas merespon langkah bupati itu. Iman kalian kenapa sih? Tulis seorang netizen. Bagi para ustadz dan kiai, tolong umatnya dibinangi semakin hari kata sing intoleran. Banyak muslim yang menjadi radikal pemikirannya, tulis netizen lain. Mau sampai kapan kayak gini terus, tulis yang lain. Pendeta Yeri Patinasarani juga ikut berkomentar satir lewat akun Instagramnya pada 23 September lalu. Dia bilang tugas gereja versi pemerintah daerah Konoha adalah menjaga keamanan daerah supaya tetap kondusif dan nyaman. Caranya adalah dengan tidak beribadah, menghentikan pembangunan gereja, mengembalikan izin yang sudah didapat. Menghentikan rumah belajar, mengusir diri dari hak tempat ibadah, tidak boleh komplain kalau diusir, persekusi, dan harus kalah. Sedangkan tugas RT atau RW atau lurah, bupati atau FKUB dan masyarakat Konoha adalah memastikan gereja menjalankan tugasnya. Demikianlah akhir semua warga hidup berbahagia selama-lamanya, tutupnya. 3 fraksi di DPRD Karanganyar juga mempersoalkan pembangunan Bukit Doa atau Holy Land, yaitu PDIP, Gerindra, dan PKS. Mereka menganggap proyek itu nggak sesuai dengan rekomendasi Kementerian Agama Karanganyar. Apa yang dilakukan Bupati Karanganyar itu kontras banget sama apa yang dilakuin Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia ngeresmiin Taman Doa Kasih Mulia Sejati di Rawabuaya, Jakarta Barat. Dia tegas bilang dia gubernur semua agama, semua golongan, semua etnis. Dia gak beda-bedain. Dia juga bilang Taman Doa setengah hektar ini bukti semangat kebinekaan di Jakarta masih terjaga. Harusnya Bupati Karanganyar mau belajar dari Gubernur Jakarta, khususnya soal jadi kepala daerah yang hadir buat semua agama, etnis, dan golongan. Menarik ya teman-teman, tadi ada satu yang disampaikan itu katanya ini untuk menjaga kondusivitas. Sekarang kalau kemudian alasannya adalah untuk menjaga kondusivitas, maka pembangunan Holy Land itu ditunda, dan itu jelas-jelas sudah ada izinnya, dan penundaan itu dilatar belakangi oleh adanya sekelompok orang yang kemudian tidak setuju ataupun melakukan penolakan perihal pembangunan Holy Land ini, karena nantinya di situ akan ada bukit doa, akan ada gereja, akan ada sekolah teologi. Lalu bagaimana dengan pihak yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan itu? Bagaimana dengan harapan mereka? Bagaimana dengan upaya mereka jikalau alasannya semata-mata untuk menjaga kondusivitas? Nah, kondusivitas yang dimaksudkan di sini kan sangat jelas sekali, karena ada masyarakat yang menolak. Berarti aspirasi yang diakomodir di sini, aspirasi yang kemudian diserap dan diterima, dikabulkan bahkan, adalah mereka yang menolak. Tapi bagaimana dengan aspirasi masyarakat yang ada di sana yang juga mau membangun? Apakah mereka tidak boleh membangun itu? Dan apakah kemudian aspirasi mereka diabaikan begitu saja demi aspirasi sebagian orang yang menyatakan penolakan? Nah ini, jadi mengenai katanya menjaga kondusivitas ini,
Ini sesuatu yang sangat-sangat disayangkan ya, teman-teman sekalian. Saya nggak tahu ya secara pribadi kira-kira faktor apa yang membuat Pak Bupati di sana itu kemudian pada akhirnya itu memberikan ataupun ya mengeluarkan penundaan ya, surat penundaan atau apalah itu bentuknya ya, bahwa itu ditunda dulu sampai kondusif suasana di sana. Waduh, teman-teman ya. Bagaimana ini ya? Kalau kemudian kepala daerahnya kecenderungannya seperti yang sudah kita lihat tadi juga dipaparkan, mengakomodir, mengabulkan apa yang diinginkan, dituntut oleh mereka yang menolak itu. Lalu bagaimana Bapak dengan mereka-mereka yang aspirasinya itu bisa dibangun? Ini sih namanya bukan menjaga kondusivitas, tapi lebih jelasnya itu adalah mengabulkan permintaan yang menolak. Sesederhana itu sebenarnya kalau saya melihatnya pada akhirnya. Mengapa? Ya kalau untuk menjaga kondusivitas hanya pada akhirnya keputusan itu berorientasi pada keinginan, berpihak pada tuntutan salah satu pihak, ya ini namanya bukan menjaga kondusivitas. Ini mah mengabulkan keinginan yang lain dan merugikan yang lain. Mengapa saya sebut kemudian demikian? Ya ini kan sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Kalau kemudian ditunda, ya segala hal yang mereka sudah kerjakan, persiapkan, masa sia-sia begitu aja. Kalau kemudian ditunggu sampai kondusif, mau sampai kapan? Akan istilah-istilah seperti itu kan kita nggak tahu batasannya kapan. Menunggu kondusif. Kalau sampai seterus-terusnya kemudian mereka tidak mau itu dibangun, tetap melakukan penolakan, berarti nggak kondusif kan? Jadi istilah kondusifnya ini kemudian menjadi tidak ada batasan waktunya. Kalau kemudian tidak ada batasan waktunya, ya berarti jelas istilah menjaga kondusivitas ini adalah cara lain mengatakan bahwa yang menolak itu menang. Bagaimana, teman-teman? Kalau saya menilainya demikian. Aduh, ini juga Mas Permadi Arya sempat berkomentar di sini ya. Tadi Mas Permadi Arya bilang gini, pemerintah katanya, pemerintah jangan kalah ya. Sebenarnya negara jangan kalah sama ormas dong Pak ya. Waduh, udah puji Tuhan sebelumnya kawan-kawannya, karena itu kan izinnya sudah dikeluarkan. Nah ini yang terjadi ya. Jadi ketika izin pun sudah ada, perizinan pun semuanya sudah lengkap, kok bisa-bisanya kemudian masih ada penolakan, dan penolakannya diakomodir lagi ya, diwujudkan dalam bentuk keputusan ada penundaan. Ya, tadi juga ada katanya ya, DPRD yang tidak setuju ataupun menyatakan penolakan. Ada 3 fraksi tadi bahkan diuraikan. Waduh, sesulit itukah, seberat itukah, apa sih yang dikhawatirkan, apa sih yang ditakutkan ya? Kalau kemudian di situ dibangunlah Holy Land, ada gereja, ada STT, ada bukit doa, lalu apa yang perlu kemudian dikhawatirkan perihal itu? Itu kan bukan tempat untuk berbuat sesuatu yang bisa memberikan dampak ya buruk, tidak baik kepada lingkungan sekitar. Justru pada akhirnya orang-orang yang akan terlibat di situ, yang mereka yang tergabung di situ, mereka yang akan ada di situ. Dan justru teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, di mana banyak orang hadir, di situ kan pasti akan ada perputaran keuangan ya. Nanti mungkin akan ada warung yang dibuka di sekeliling di situ misalnya. Lalu orang-orang yang ada di Holy Land ini, apalagi di situ ada STT-nya, ada STT nantinya, ya ada gereja. Nanti keluarga gerejanya, anak-anak STT-nya bisa berbelanja, jajan segala macam ya. Kan ini bisa membantu ini dong ya, perputaran ekonomi ini. Aduh, berat ini. Gimana kalau seperti ini ya? Ya semoga ya Bapak Bupatinya punya kebijakan yang lain dan mempertimbangkan mengenai penundaan ini.